Otherworldly Evil Monarch, Bab 112. Judul, Dugu Mengunjungi. Suara siulan tajam terdengar saat meteor biru terbang di langit dan mendarat langsung di dalam halaman kecil Jun Moxie. Jun Zantian telah tiba. Begitu dia kembali, orang tua itu segera terkejut. Dia sangat yakin bahwa cucunya akan ditangkap jika tidak disiksa selama dia ditunda. Meskipun cucunya telah membuat kemajuan luar biasa akhir-akhir ini, pada akhirnya, dia masih belum menembus ke tingkat ke-9 Xuan Qi. Dipukuli dan ditangkap memang diharapkan. Dia sudah menguatkan hatinya melihat cucunya babak belur dan telah membuat rencana untuk melampiaskan amarahnya pada Dugu Zongheng. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa dia akan melihat situasi seperti ini? Menyenangkan, heran, kengerian. Bukankah ini terlalu nyata? Cucunya duduk di sana dengan aman dan sehat. Tetapi 7 anak anjing dari keluarga Dugu terbaring tak sadarkan diri di lantai. Nah, lelaki tua itu menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Ketujuh individu itu tidak sadar tetapi agak terbuang percuma. Jun Zantian menggosok matanya, masih belum begitu yakin dengan apa yang dilihatnya, dan bahkan kurang mengerti. Dia ingin tahu bagaimana cucunya mencapai kemenangan yang begitu sempurna. Tidak hanya dia membuat penculiknya minum, tetapi dia juga membuat mereka semua mabuk. Meskipun lelaki tua itu tahu bahwa anggur cucunya kuat, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan seberapa kuat itu berdasarkan pemandangan di depan matanya. Melihat cucunya baik-baik saja, kakek Jun mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia dengan santai berjalan pergi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hebatnya, dia tidak harus terlibat secara pribadi. Ketika Dugu Zongheng dan Dugu Wudi kembali ke rumah, tentu saja, mereka diberitahu bahwa ketujuh cucu telah lama pergi dengan amarah untuk menemukan Jun Moxie dan menjadi lebih menyesal. Melihat Jun Zantian seperti itu, jika ketujuh cucu itu benar-benar berlebihan, aku khawatir keluarga Dugu dan keluarga Jun harus bertarung sampai mati. Jika aku tidak begitu impulsif dan pertama kali menemukan Jun Zantian untuk melampiaskan amarah aku, mungkin. Ayah dan anak saling memandang dengan cemas, seolah-olah pasangan itu sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dalam perebutan kekuatan, keluarga Dugu secara alami tidak akan takut pada keluarga Jun, tetapi mereka masih tidak akan mampu membuat kedua keluarga menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Selain itu, Jun Zantian sudah tidak ada ruginya, dan tidak akan jatuh sendirian bahkan dalam kematian. Jika kedua keluarga terlibat pertengkaran darah, keluarga Dugu tidak hanya akan menderita kemarahan keluarga Jun, tetapi seluruh kerajaan Tianxiang akan terlibat dalam konflik. Situasinya benar-benar menjadi kacau. Dugu Zongheng mondar-mandir di dalam aula utama seperti kucing di atas atap seng yang panas. Berdiri di samping, mata Jenderal Agung Dugu Wudi kabur dari menonton, tetapi dia tidak berani bersuara. Pasangan ayah dan anak yang gelisah itu akhirnya merasakan ada yang tidak beres saat melihat matahari terbenam di barat. Kenapa mereka masih belum kembali? Anak-anak ini tidak mungkin begitu ceroboh sehingga melumpuhkan Jun Moxie selama penangkapannya, dan kemudian bertemu dengan si pembuat kode tua yang sedang marah. Ya Tuhan, Jun Zantian tidak akan kehilangan akal sehatnya, bukan? Karena ayah dan anak telah mencapai kesimpulan yang sama, mereka bertukar pandang dan melihat alarm yang sama tiba-tiba memenuhi mata satu sama lain. Saat itu, suara langkah kaki terdengar saat seorang pengawal buru-buru berlari mendekat. Melapor ke Master, Jun Moxie dari keluarga Jun telah mengirim seseorang untuk melakukan pengiriman. Bahwa jika maju, Dugu Zongheng memiliki firasat. Namun, karena Jun Moxie telah mengirim barang ini, itu berarti anak itu tidak mengalami kecelakaan besar. Merasa sedikit lega, dia berbalik dan duduk di atas fauteuil kayu. Apa yang Jun Moxie sampaikan adalah bungkusan sangat kecil yang dibungkus dengan kain. Dugu Zongheng dengan ringan meremas bungkusan di tangannya sebelum kulitnya berubah dengan cepat, mengayunkan lengannya ke belakang dan menyapu berbagai barang dari meja samping. Sampah. Sekelompok sampah tak berguna. Dugu Zongheng dengan keras melompat sebelum memberikan tendangan terbang ke tubuh Jenderal Agung Dugu Wudi. Lihat pasukan monyet yang telah kau bangkitkan ini. Orang tua itu menunjuk dengan jari gemetar. Itu 7 lawan 1, tapi entah bagaimana mereka berhasil ditangkap. Bahkan Liontin Giok keluarga telah dikirim kembali. Tampilan yang memalukan. Benar-benar terkejut,
Dugu Wudi mencengkeram pantatnya dan melolong kesakitan, mengutuk dalam hatinya. Apa maksudmu? Aku telah memelihara sekelompok monyet, bukankah kamu orang yang memiliki andil terbesar dalam pendidikan mereka? Barang-barang yang dikembalikan Junmo Sie persis ke liontin giok herediter keluarga Dugu yang dibawa oleh ketujuh saudara Dugu pada orang mereka dan berfungsi sebagai simbol identitas mereka. Mereka juga disertai dengan catatan kecil. 7 Dugu bersaudara tinggal sebagai tamu keluarga Junku, karena kita rukun, saudara-saudara akan kembali dalam 2 atau 3 bulan. Dugu senior dan Jenderal Agung Dugu, jangan khawatir. Tamu, kembali setelah 2 atau 3 bulan? Jangan khawatir, Dugu Songheng sangat marah sampai hidungnya bengkok. Wudi, pergilah segera dan bawakan hal-hal yang tidak berguna itu kembali untukku. Aku akan menguliti mereka semua hidup-hidup. Dugu Wudi bergerak seolah-olah telah menerima pengampunan dan melesat keluar pintu seperti anak panah. Segera setelah itu, hiruk-pikuk gerakan tergesa-gesa datang dari halaman sebelum suara derap kuda terdengar memudar di kejauhan. Ketika Jenderal Agung Dugu Wudi dan ratusan penjaga tiba di kediaman keluarga Jun, dia secara tak terduga menyimpan formalitas dan meminta audiensi. Ketujuh putra dan keponakannya tanpa berpikir panjang bisa memaksa masuk tanpa keraguan sedikit pun. Remaja putra secara alami akan bertindak dengan sengaja, dan ini dapat dikaitkan dengan ketidakpercayaan remaja. Namun, Dugu Wudi tidak bisa begitu lancang. Bahkan jika dia adalah rasa sakit yang kasar dan tidak masuk akal di leher, dia masih merupakan jenderal terkemuka kerajaan Tianxiang. Dia menyuruh salah satu anak buahnya mengeluarkan slip giok jenderal besarnya untuk diserahkan ke penjaga gerbang bersama dengan permintaan untuk audiensi dengan senior Jun Zantian. Penjaga gerbang dengan sopan menerima slip giok tetapi memberitahu bahwa tuan tua tidak hadir dan baru saja pergi mengunjungi seorang teman. Dugu Wudi tiba-tiba menjadi marah. Kamu jelas telah kembali belum lama ini setelah hampir bertengkar dengan lelaki tua aku dan aku telah keras mengejar kamu. Tetapi kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu pergi mencari teman saat ini? Jika kamu tidak tampil di atas dan menahan putra dan keponakan aku, apakah kamu akan seriang ini? Siapa yang kamu coba bodohi? Tentu saja, setelah berpikir sejenak, seseorang harus menundukkan kepalanya saat berdiri di bawah atap. Kalau begitu, aku akan meminta Jun Wui. Putramu tidak bisa berjalan. Dia juga tidak akan mengunjungi teman kan? Penjaga gerbang tidak menuju ke dalam untuk menyambut kedatangan Dugu Wudi, tetapi menunjukkan senyuman yang berarti ketika dia mendengar permintaan tersebut. Jadi itu benar-benar saudara Dugu. Wui sangat senang karena kamu menghormati kita dengan kehadiran kamu. Bagaimana aku bisa begitu tidak pengertian? Anggap saja seperti di rumah sendiri, tidak perlu berdiri di atas upacara. Dugu Wudi memfokuskan matanya dan melihat kursi roda perlahan meluncur dari halaman. Duduk dengan tenang di kursi roda, Jun Wui mengenakan gaun berwarna cian dan memiliki senyum tenang di wajahnya saat dia menatap tajam ke arah Dugu Wudi. Pria di depannya terlihat tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi waktu Dugu Wudi di medan perang telah melemahkan intuisinya, dan instingnya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Tenang, ya, dia terlalu tenang. Justru ketenangan yang luar biasa inilah yang membuatnya merasakan firasat, rasa takut. Sensasi yang mengerikan dan mengerikan. Dugu Wudi dapat melihat dengan jelas bahwa di balik alis Jun Wui yang seperti pedang, mata tajam, dan wajah tenang adalah seorang pria sombong yang tidak menerima nasibnya dalam hidup. Seorang pria yang mengacungkan pedangnya dengan menantang ke arah langit. Sepertinya prajurit tak tertandingi ini, yang telah mengumpulkan debu selama bertahun-tahun, hendak menghunus pedangnya dan mengungkapkan kecemerlangannya, sekali lagi muncul di atas dunia di tengah raungan naga dan harimau. Saat ini, Dugu Wudi tidak lagi melihat Jun Wui yang cacat di depannya, tetapi jenderal perkasa yang berpakaian putih dari tahun-tahun yang lalu. Tertawa menentang langit dan bumi, jiwa abadi tentara yang telah memimpin pasukan untuk menginjak-injak seluruh benua Suan-Suan, Jun Wuhui. Dia adalah ayah Jun Mosie, komandan tangan besi yang pernah muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran, dewa perang yang gigih. Pada saat ini, Dugu Wudi merasakan penghormatan yang tak terlukiskan. Jun Wuhai. Dia adalah satu-satunya orang yang dipuja Dugu Wudi dalam hidupnya, gunung tinggi yang dia pegang dengan kagum, dan tujuan terbesar dalam hidupnya.
Setelah bertugas di bawah Jun Woo-hui, Dugu Wudi masih sering mengingat di tengah malam kenangan indah tentang pertempuran lapangan yang terjadi di tahun-tahun yang luar biasa itu. Wudi, tunggu aku kembali setelah aku mengalahkan musuh kita. Kita bersaudara akan bergandengan tangan dan melewati Yutang dan Senji. Hahaha. Dugu Wudi, yang tidak bisa pergi berperang, telah pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang menentukan itu. Jun Woo-hui melanjutkan ekspedisi militernya. Jun Woo-hai mengulurkan tangan untuk menggenggam bahu Dugu Wudi dan mengucapkan kata-kata ini. Ini juga merupakan kali terakhir Woo-hui dan Wudi bertemu lagi dalam hidup ini. Selain itu, hal ini juga yang terus diulangi oleh Dugu Wudi setiap mabuk selama 10 tahun terakhir. Besar. Dugu Wudi secara emosional mengambil 2 langkah ke depan, dan baru saja akan mengatakan kakak seperti dulu tapi tiba-tiba terbangun dari linglung. Itu jelas masih Jun Woo-yi di depan matanya. Jun Woo-yi, yang sedang duduk di kursi roda. Jun Woo-yi yang telah cacat selama lebih dari 1 dekade. Dugu Wudi sepertinya sedang kesurupan saat ini. Kelembapan bisa dilihat di matanya yang seperti harimau. Saudara Dugu, Jun Woo-yi menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, menatap saudara seperjuangan yang pernah berkampanye di sampingnya. Matanya yang tajam sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali. Mereka tenang, tidak terikat, dan menyendiri. Setelah 2 kuat keluarga Jun tewas dalam pertempuran, keluarga Jun masih berhasil mempertahankan pengaruh signifikan di Tianxiang, tetapi perbedaannya siang dan malam dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, keluarga Dugu telah menjadi terkenal selama periode ini dan, dalam satu gerakan, merebut kendali setengah dari kekuatan militer keluarga Jun. Meskipun pergantian peristiwa ini atas perintah yang mulia dan tidak ada yang salah, Jun Woo-yi masih merasa pahit di hatinya. Dia sedih atas nasib keluarga Jun, sedih atas penderitaan ayahnya, tetapi yang terpenting, dia sedih karena mendiang kakak laki-lakinya. Dia bahkan merasa menyesal karena kakak laki-lakinya telah memeluk Dugu Wudi bertahun-tahun yang lalu. Selama tahun-tahun ini dia telah dinonaktifkan. Kemarahan Jun Woo-yi telah lama menyebar ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpura-pura bersikap ramah di depan orang yang pernah menjadi saudara seperjuangan dan teman baik ini. Selain kepala keluarga besar, jarang ada pria di ibu kota yang tidak takut pada Jenderal Agung Dugu Wudi. Tapi Jun Woo-yi tidak pernah takut padanya. Tidak hanya tidak takut, dia juga selalu bersikap dingin pada Dugu Wudi setiap kali mereka bertemu. Dugu Wudi tidak dapat menanggapi secara bergantian, tidak dapat melihat wajahnya. Kakak ketiga, kakakmu yang bodoh mampir untuk mengecekmu. Tubuhmu terasa jauh lebih baik, bukan? Hahaha. Ada beberapa orang di kota Tianxiang yang ragu-ragu Dugu Wudi untuk menyeberang, dan Jun Woo-yi tidak diragukan lagi adalah orang yang paling ingin dia hindari. Jika masalah hari ini tidak berubah begitu tiba-tiba dan kehadirannya diperlukan, dia tidak akan langsung bertemu dengan mantan teman ini. Jenderal Agung Dugu menenangkan pikirannya dengan susah payah dan berhasil mengeluarkan senyuman sebelum melanjutkan. Kudengar 7 bocah kecil keluargaku tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan telah menimbulkan masalah bagi keluarga Junmu. Aku datang untuk mengambil mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Aku akan mencari tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk bertindak kurang ajar, dan aku akan memastikan mereka memberikan jawaban yang memuaskan pada saudara Jun saat itu. Meskipun Jun Woo-yi secara lahiriah tetap tidak bingung, tetapi dia tidak tersenyum. Siapa yang memesannya? Kamu benar-benar berani mengatakan itu? Oh, ada kejadian seperti itu? Aku tidak tahu. Jun Woo-yi tersenyum tipis, berbalik ke samping dan bertanya. Apakah 7 tuan muda keluarga Dugu datang?